Tapi kalau saya dulu sih, ya kalau bisa waktu wawancara sudah ada LOE-nya. Kalau saya kan malu-malu itu, kok niat atau enggak ini mau kuliah gitu. Jadi biasanya kalau saya dulu sama itu lulusan kayak bikin esai, selesai. Dulu saya waktu bikin esai itu saya belum ada dan LOE belum. Karena tahunya itu mepet-mepet. Saya tahu terus selesai itu sudah saya coba apply ke kampus dapatkan LOE. Kalau belum tiga-tiganya nanti cuma dua aja sama IELTS satu itu. IELTS kan bukan waktu wawancara itu belum keluar. Jadi saya dulu LOE-nya itu masih kondisional juga kurang IELTS. Apa itu kalau kalian tuh ya itu sudah ada progres gitu. Jadi kalau wawancara sudah saya keluar dan itu sudah diupload kok. Misalnya ada LOE kan jalan itu kalau sama saya dulu ya tidak ada ya sekarang ya itu bisa diupload itu juga kalau sudah kayak LOE-nya sudah LOE-nya itu sudah ada IELTS-nya. Jadi bisa on the go lah. Ya, terima kasih Mas Jibril. Jadi ya persiapkan IELTS sama LOE dari sekarang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Raga Purwanto. Kalau memulai mendaftar tanpa LOE dan IELTS yang masih 6,0, apakah peluang lanjut ke interview lebih kecil meskipun esai yang ditulis masih bisa diperhitungkan isinya? Tidak masalah. Jadi Tiffany itu murni esai. Sebenarnya untuk seleksi wawancara sebelum wawancara ya. Tapi kalau setelah wawancara ya dia mana yang sudah lengkap. Jadi misalnya ini cuma wawancara, IELTS-nya 6 nggak masalah. Kan masih ada waktu berapa bulan, 3 bulan lebih untuk meningkatkan skornya. Dan mereka nggak akan lihat itu sebagai sebuah pertimbangan untuk ini kok untuk apa? Untuk lolos ke wawancara pada. Mereka hanya melihat esainya yang menjadi apa? Masukan primer. Cuma kalau sudah ada IELTS, meskipun antara nggak ada IELTS sama ada IELTS tapi kurang pasti orang akan lebih konsisten meskipun kurang. Ya, terima kasih Mas Jibril. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Mustika Indah Wardani. Assalamualaikum Mas Jibril. Terima kasih atas tips and trik yang luar biasa. Saya mau bertanya, apa ketika wawancara kita memberikan statement akan membawa keluarga akan berpengaruh kepada penilaian? Terima kasih. Kayaknya enggak sih. Tapi gini sih, kalau kalian bertanya ya pasti akan bisa. Intinya bawa keluarga nggak ditanggung sih. Tapi kalian terserah kalau mau bawa keluarga, monggo nggak ada ini, nggak ada batasan. Apa namanya? Tiffany itu nggak akan care terhadap hal itu karena Tiffany itu kan ya nggak tahu ya karena ini beasiswa pemerintah ini filosofi mereka kan tidak akan terlalu intervensi ke hal yang sifatnya personal. Itu kan sifatnya kan personal, mereka nggak akan. As long as kamu studinya di sana bagus, itu kan nggak masalah. Oke, ya terima kasih Mas Jibril. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Ilman Alfafa Novara. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bisa meyakinkan bahwa experience yang kita sampaikan itu bukan kebohongan? Ya itu, orang itu kelihatan kok matanya. Kalau orang yang passion, orang yang benar-benar melakukannya dengan real itu pasti dia, kalau cerita itu matanya nah, itu ini ya, kalau saya lihat secara ini ya, secara kayak orangnya tuh kalau cerita itu apa ya, semangat gitu, nggak cuma yang hataan. Terus yang kedua, kalau ditanya hal-hal yang spesifik, dia akan jawab dengan cepat, nggak mikir dulu gitu. Tanya, oh ini kapan gitu, waktu itu kamu perasaannya gimana, oh waktu itu apa ke dalam, wah kan kayak gitu kan. Kalau kita nggak mengalami sendiri kan mikir dulu, kalau bohong kan jawabannya harus mikir dulu sih apa ya yang rasakan ya, karena kan itu kan pasti tidak disiapkan kayak gitu. Dia kedua biasanya digunakan buat mengecek apa memang itu pengalaman kalian beneran atau enggak gitu. Jadi ya itu bukan prinsipnya adalah pertama sebagai cara teknik penyampaiannya bahwa kalian itu itu dari kedua kan pertanyaannya menanjamkan bahwa itu memang benar-benar sesuatu yang dari atau enggak. Oke, terima kasih Mas. Pertanyaan kedua terkait dengan Mas Jibril second master. Saya melihat Mas Jibril sempat sekolah lagi di MBA setelah kuliah di UCL. Apakah itu disampaikan pada saat interview dan esai? Oh, itu jadi MBA-nya itu ini. MBA. Jadi waktu di Inggris terus habis itu ditawari ada MBA online gitu. Jadi sebenarnya ya ini apa namanya? Sebenarnya tidak melarang kita untuk ngambil apa second master. Waktu itu kan MBA-nya juga ini. Free waktu itu. Jadi MBA free dari Smart itu punya Amerika. Mereka bikin. Terus karena kebetulan saya belajar manajemen dan entrepreneurship, saya kan juga mau belajar
mulai masuk ke kuliah lagi itu jarang karena ini kuliahnya online aja jadi lebih santai gitu, pokoknya dikerjakan lewat HP gitu. Ya, tapi si Fening tidak melarang ada second master ya Mas ya? Nggak masalah, boleh. Second master boleh, bahkan tadi spesialisasi boleh. Oh iya, dan teman saya ada juga yang sudah PhD ngambil master lagi juga ada apa-apa, karena sebenarnya lebih ke arah apa yang kamu pernah hasilkan dan apa yang ke depan kamu hasilkan, itu yang harus mereka hasilkan, bukan bilang gitu. Iya, terima kasih Mas Jibril. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Winnie Faramuli. Selamat malam Dr. Jibril. Terima kasih banyak sharingnya, sangat membantu. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ada saran khusus untuk interview yang digelar secara online? Dan kesalahan apa yang paling umum terjadi selama pengalaman Mas menginterview? Itu dulu Mas. Kalau online, memang ini agak susah ya, karena online tuh kita tidak bisa se engage dengan ketika offline kan enak. Kita bisa melihat body language, kita bisa melihat ini apa namanya ekspresinya dia lebih detail gitu. Jadi ya selama ini sih arahnya apa ya sama sih ya, persiapkan seperti biasa, terus habis itu apa ya kameranya kan kalau tidak online kan lebih bagaimana ngatur kameranya tuh kayak terlalu ya kayak gini kan sebenarnya tidak bagus di gelap-gelapan. Jadi kan biar suasananya kredibel itu. Terus ruangannya juga ya bu, dengan teman-teman lah, ada tuh orangnya kapan tuh kemarin rapat teratas dengan menteri ini, tapi webinar kayak gini, backgroundnya adalah kasur, ini nggak pantas. Jadi lebih hal-hal yang kayak gitu harus mempersiapkan supaya apa lokasi teman-teman wawancara itu yang pantas lah, itu yang pertama. Yang kedua ya apa koneksi internet, terus itu soalnya juga harus bagus, terus itu ya ekspresinya juga ditampilkan dari online, karena kadang kita juga waktu itu online itu kan sambil ekspresinya gimana ya kan kecil-kecil ya. Itu biasanya kalau visualnya ya satu yang paling capek itu mendengarkan orang yang ngomong kan yang jelas biar ya banyak wawancara apa seakan-akan kayak pengen menyampaikan meluapkan semua isi hati kita apa sih orang itu ceritanya, tapi kita tidak akan motong wawancara itu tidak akan potong, kamu nggak ngomong kebanyakan, itu yang kita yang pak itu bahasa yang terlalu teknis, kalau kita tidak paham wawancara yang paham tapi kita malah kemudian kalian jelaskan dengan bahasa yang tidak terlalu dalam, karena pusing orang yang mendengarkan gitu. Dan yang ketiga ya itu kalau misalnya orang ini mencoba untuk melakukan sesuai atau berbohong, orang itu biasanya kita istilahnya apa ya, rasa wah ini dia sesuai, itu kayak apa ya, kepercayaan kita itu bisa hilang gitu kok dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar-benar secara nyata. Ya, terima kasih Mas Jibril. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman masih menyimak ya? Boleh raise hand dong yang masih menyimak. Oke, masih banyak yang menyimak ya? Baguslah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara meyakinkan interviewer jika kita tidak punya banyak pengalaman dengan jurusan yang dipilih? Misalnya, pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan jurusan. Nah, itu. Kalau pengalaman kerja tidak sesuai jurusan, jadi kalau misalnya kalau jurusan itu linear itu tidak apa-apa, itu sesuatu yang sampai tadi jurusan A ambilnya sampai 2 jurusan B gitu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya meyakinkan, ya caranya adalah cari pengalaman dulu, makanya saya itu nyuruh orang kerja dulu 2 tahun supaya mereka bisa meyakinkan benar. Nah kalau kita maksa beasiswanya aja tapi tanpa ada proof of concept, ya itu berarti ya kita memang nggak layak. Jadi layakkan dulu terus kita maksa, itu salah satu ini ya. Nah kita mengukur kita tahu layak apa enggak ya, kita konstruksi narasinya sudah jadi atau belum. Jadi ada proof of concept ya, mulai close kan belum ada proof of concept, terus pengalaman ya sekedar ala-ala